Sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya. Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan bahwa ibu kota baru Republik Indonesia akan dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR, Basuki Hadi Mulyono mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam membangun ibu kota baru nantinya di Provinsi Kalimantan Timur. Misalnya antara lain untuk perencanaan dan pengembangan kawasan prasarana dasar. Menteri PUPR menjadwalkan perencanaan itu sudah dimulai pada awal tahun 2020 dan selesai pada awal tahun 2021 ini. Prasarana dasar yang dia maksud adalah berupa jalan, bendungan air, dan sanitasi. Selanjutnya, untuk pembangunan perumahan dan perkantoran, Menteri PUPR menuturkan akan dijadwalkan mulai tahun 2021 ini, konsepnya melalui metode desain dan bangun sekaligus. Metode Project Design and Build biasa disebut proyek terintegrasi rancang bangun. Basuki menilai metode tersebut lebih efisien dari sisi waktu dan biaya daripada metode konvensional desain, lelang, tender, dan kemudian bangun. Lebih daripada itu, dari sisi pendanaan, Menteri PUPR juga mengatakan bahwa pembangunan ibu kota baru tidak akan mengandalkan APBN. Porsi dari APBN tersendiri maksimum hanya 19% dari total investasi, yaitu sebesar 466 triliun. Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan desain berkonsep negara rimba nusa sebagai pemenang sayembara rancang bangun ibu kota baru nantinya. Arsitek di balik desain yang syarat dengan sentuhan alam tersebut adalah Sopyan Sibarani dan tim dari Urban Plus. Sopyan Sibarani mengatakan, desain yang dibuatnya terinspirasi dari hutan belantara yang ada di Pulau Kalimantan. Sopyan pun menjelaskan lebih detail lagi, lokasi ibu kota baru di Pulau Kalimantan dinilai sangat berbeda dengan ibu kota negara-negara yang lain. Identitas nusa bangsa dan rimba yang dimiliki oleh Indonesia akan dipadukan menjadi konsep negara rimba nusa. Lebih lanjut, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan, pemenang desain dipilih bukan hanya berdasarkan karya yang baik, tapi juga memiliki pembeda dengan negara-negara lain di dunia. Basuki menegaskan nantinya karya dari 3 pemenang pertama akan disinergikan untuk dibuat desain detail ibu kota negara. Pemenang kedua contohnya demikian kuat di perencanaan gedung dan smart transportation, itu akan disinergikan dengan pemenang pertama yang mengadopsi kearifan lokal. Pembangunan dari ibu kota baru rencananya dimulai pada awal tahun 2021 mendatang. Pembangunan dan pemindahan ibu kota baru akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama meliputi pembangunan lahan seluas 6.000 hektar di kawasan Penajam Pasar Utara. Di lokasi tersebut akan dibangun distrik pemerintahan yang diharapkan rampung pada tahun 2024 mendatang. Di kawasan tersebut akan dibangun Istana Kepresidenan dan komplek perkantoran ASN. Juga akan menjadi bangunan pertama pemerintahan yang akan berdiri di kawasan Penajam Pasar Utara tersebut. Selanjutnya, pada tahap kedua, akan meliputi pembangunan berbagai sarana pendukung aktivitas ibu kota baru tersebut. Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan dataran tinggi di puncak Bukit Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, sebagai titik lokasi pembangunan Istana Kepresidenan yang baru, yang akan menjadi bagian dari keberadaan ibu kota baru nantinya. Selain daripada itu, kompleks pemerintahan pun akan dibangun di kawasan sekitar Istana Kepresidenan tersebut. Presiden Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah sedang memproses pembentukan kawasan ibu kota negara seluas 256.000 hektar tersebut. Nantinya akan diputuskan menjadi provinsi baru atau city manager. Presiden Joko Widodo meyakini konsep pembangunan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur akan berhasil, walaupun daerah tersebut memiliki kondisi geografis berbukit.
Kawasan inti dari ibu kota baru merupakan kawasan hutan tanaman industri atau HTI yang rencananya akan dihijaukan kembali. Lokasi dari ibu kota baru nantinya secara keseluruhan dinilai sangat mendukung sekali untuk sebuah kota yang smart city, complex city, kemudian green city. Pembangunan ibu kota baru pun akan dibangun dalam bentuk klaster. Presiden Jokowi menargetkan klaster pemerintahan yang akan dibangun pertama kali dapat selesai pada akhir tahun 2023 mendatang. Klaster pemerintahan seperti Istana Kepresidenan, kantor kementerian, dan gedung pemerintahan. Lahan yang sudah disiapkan untuk pembangunan kawasan tersebut adalah seluas 5.600 hektar. Pembangunan klaster dilakukan secara paralel dengan pembangunan transportasi umum, pembangunan air baku, dan instalasi listrik di kawasan ibu kota baru nantinya, termasuk nanti badan usaha milik negara dan kawasan bisnis dan semi bisnisnya, sehingga nanti juga akan dikerjakan secara paralel. Tak hanya klaster pemerintahan, secara paralel juga akan dibangun klaster kesehatan, klaster pendidikan, riset dan inovasi, serta pusat keuangan. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharto Monoarfa mengatakan, nantinya kawasan ibu kota negara baru tersebut akan berbentuk provinsi yang memiliki luas keseluruhan 256.000 hektar. Pembentukan provinsi otonom yang baru akan dikecualikan dari aturan perundang-undangan mengenai pembentukan provinsi baru yang saat ini berlaku. Melengkapi proses keberadaan ibu kota baru nantinya, Presiden Jokowi segera membentuk Badan Otoritas Ibu Kota Baru sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam masa pembangunan ibu kota baru nantinya. Pembentukan dari Badan Otoritas ini dibentuk paling lambat pada awal tahun 2021 ini. Bahkan Presiden Jokowi sudah memikirkan beberapa nama yang layak dinilai untuk memimpin badan otoritas tersebut. Namun lebih daripada itu, Presiden Jokowi menyatakan tak mau terburu-buru dalam menentukan pemimpin badan otoritas ibu kota baru nantinya. Sebab pemindahan ibu kota baru menyangkut gagasan, perencanaan, dan pendanaan besar sehingga harus dipikirkan secara matang. Sementara itu, terkait sarana transportasi, salah satu yang digadang-gadang adalah kereta api. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub memprediksi anggaran untuk pembangunan transportasi perkeretaapian di kawasan ibu kota baru yakni mencapai 209,6 triliun. Biaya itu terdiri dari pembangunan stasiun, kereta api subway, KRL, MRT, jalur kereta api, dan pengadaan kereta listrik. Besarnya dana pembangunan untuk transportasi kereta dikarenakan pemerintah harus membangun dari awal. Begitu dengan teknologinya. Untuk fasilitas jalan, saat ini Kalimantan telah memiliki jalan tol pertamanya, yakni tol Balikpapan-Samarinda. Tol baru ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo bersamaan dengan peninjauan lokasi ibu kota negara yang baru. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo berharap tol tersebut juga dapat mempercepat akses di kawasan ibu kota baru nantinya dan menjadi cikal bakal jaringan tol Trans Kalimantan, dan juga akan terhubung dengan jaringan tol lainnya yang akan dibangun ke kawasan ibu kota baru yang akan dibangun pada awal 2021, yakni jalan tol Balikpapan Sepaku sepanjang 30 km dan jalan tol laut Balikpapan Penajam sepanjang 14 km untuk memperlancar akses jalan darat menuju pemindahan ibu kota baru pada tahun 2024 mendatang.